Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, ketemu lagi sama aku Hanifah. Apa kabar guys? Semoga kalian selalu sehat, selalu baik-baik aja seperti biasanya ya. Untuk kalian yang baru pertama kali nonton video aku juga selamat datang, selamat nonton. Aku upload video baru setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu jam 8 malam. Jadi stay tune, jangan lupa nonton. Nah teman-teman, untuk kalian yang udah follow IG aku Hanifah Stories 92, mungkin kalian masih inget ya, belum lama ini aku sempet upload tentang karpet Turki yang baru aku beli. Gimana nih, kalian udah ada yang coba beli juga belum? Jadi dia tuh karpet Turki tapi modelnya minimalis, jadi nggak ketinggalan zaman. Bulunya juga lembut banget. Dan aku aja suka banget guling-gulingan di karpetnya itu, tiduran di situ nyaman banget kayaknya dia. Untuk kalian yang ada di wilayah Jakarta dan sekitarnya, pengen langsung lihat koleksi karpetnya, bisa langsung datang aja ke tokonya. Nama tokonya Al Imran Carpets, ada di area Pondok Indah, Jakarta Selatan. Nanti alamat lengkapnya aku taruh di deskripsi ya. Atau mungkin kalian yang jauh dari Jakarta mau lihat-lihat dan order lewat online juga bisa banget. Kalian langsung kunjungin aja IG-nya. Nanti link IG-nya juga aku taruh di kolom deskripsi. Kalian bisa lihat koleksinya di sana, dan dia tuh bisa kirim ke seluruh Indonesia teman-teman. Ke luar negeri juga kayaknya bisa deh. Harganya juga kalian bisa bandingin ya sama toko-toko lain. Aku sih udah bandingin sebelumnya, sebelum aku beli. Dan emang di toko Al Imran Carpets ini harganya paling murah di antara yang lain. Kalian boleh coba sendiri, boleh bandingin sendiri lah kalau nggak percaya. Kualitas nggak usah ditanya, bagus banget. Lagi banyak promo juga mereka teman-teman bulan ini. Jadi langsung aja lah kalian lihat IG-nya, langsung order deh. Kalian pasti udah tahu ya, di Thailand itu banyak banget tempat-tempat wisata yang indah, yang bagus, pantainya, lautnya itu memang bagus-bagus banget. Salah satunya adalah pulau yang ada di dalam cerita kali ini. Ini adalah sebuah pulau yang terisolasi di Thailand, dan awalnya pulau ini populer banget di kalangan backpacker. Tapi sekarang-sekarang ini pulau tersebut malahan lebih dikenal sebagai pulau kematian. Kok bisa ya? Apa sih yang sebenarnya terjadi di sana? Langsung aja yuk kita bahas. Cerita yang mau aku bahas kali ini terjadi pada tahun 2014 di Koh Tao, Thailand. Koh Tao adalah sebuah pulau kecil yang ada di sebelah selatan Thailand. Luasnya itu sekitar 21 km persegi. Koh Tao tuh populer banget di kalangan backpacker, terkenal dengan kehidupan lautnya. Banyak turis yang datang ke sana untuk melakukan snorkeling, pesta pantai, dan juga melakukan scuba diving. Dengan lebih dari 100 hotel dan resort, Koh Tao dianggap sebagai pulau menyelam tersibuk di Asia Tenggara pada tahun 2014. Jarak dari Bangkok ke Koh Tao itu sekitar 250 km teman-teman, jadi memang lumayan jauh. Dan orang-orang yang mau ke Koh Tao ini juga harus menggunakan perahu kecil. Walaupun tempatnya jauh dan terpencil, susah juga gitu ya aksesnya untuk menuju ke sana, tapi itu nggak mengurangi minat para wisatawan untuk ke sana, karena di sana tuh benar-benar indah banget. Bahkan katanya lebih dari 1,5 juta orang datang ke Pulau Koh Tao setiap tahunnya. Wow. Jadi di sana itu banyak diadain pesta-pesta pinggir pantai, ada DJ-nya, musik kenceng di pinggir pantai. Wah, kalian bayangin gak sih? Benar-benar kayak di film-film ya. Tapi pada tahun 2014, semua keindahan itu, semua keseruan itu terganggu oleh satu insiden yang terjadi di sana. Jadi pada tanggal 15 September 2014 ditemukan 2 jasad di Pantai Seri. Pantai Seri itu adalah salah satu pantai yang ada di Pulau Koh Tao. Jasad tersebut diidentifikasi sebagai Hannah Witherich, 23 tahun, seorang mahasiswa asal Inggris, dan David Miller, 24 tahun, dia lulusan teknik sipil dari Jersey. Hannah dan David pergi ke Koh Tao bersama teman mereka masing-masing. Mereka sampai di Koh Tao pada bulan Agustus. Jadi awalnya mereka berdua itu memang gak saling mengenal ya teman-teman, tapi karena mereka tinggal menginap di hotel yang sama, akhirnya mereka kenalan dan menghabiskan waktu bareng-bareng. David dan Hannah terakhir kali terlihat di sebuah bar bersama teman-temannya. Mereka semua lagi menghadiri sebuah pesta. Pesta itu sekitar ada 50 orang dan kebanyakan turis asing. Hannah dan David pergi dari bar itu sekitar jam 1 pagi. Jasad mereka ditemukan beberapa jam kemudian, sekitar jam 4 atau jam 5 pagi lah ya, oleh seorang pembersih pantai di sana. Jadi di sana tuh memang banyak banget pekerja migran yang berasal dari negara-negara Asia lain. Jasad Hannah dan David ditemukan terpisah dan jaraknya itu sekitar 20 meteran, sedangkan jasad mereka berdua ini ke hotel tempat mereka menginap jaraknya sekitar 30 meteran. Ditemukan sebuah cangkul berdarah juga dekat jasad mereka yang diyakini itu adalah senjata pembunuhannya. Ada tongkat kayu dan pakaian mereka berdua juga di sana, karena memang mereka ditemukan dalam keadaan setengah telanjang ya teman-teman. Segera setelah jasad mereka berdua
berdua ditemuin, penduduk setempat langsung memblokir dermaga, mencegah pelaku untuk meninggalkan pulau. Hasil autopsi menunjukkan kalau David dan Hannah meninggal karena pukulan benda tumpul. David mengalami luka di kepala, cakaran di punggung, dan juga ada air di dalam paru-parunya yang membuktikan kalau dia tenggelam di air. Sedangkan Hannah, dia sudah diperkosa dan dipukul berkali-kali di bagian kepala dan mukanya, teman-teman. Tentu aja polisi Thailand langsung turun tangan, mereka melakukan investigasi tentang kasus ini, dan sebenarnya polisi Thailand saat itu mendapatkan tekanan yang berat juga, teman-teman, karena mereka itu dituntut untuk menyelesaikan kasus ini secara cepat. Kalau nggak cepet-cepet diselesain, takutnya hal ini bisa mempengaruhi wisata di Thailand. Takutnya turis tuh jadi takut gitu loh datang ke Thailand. Dan pastinya banyak yang berpikir kalau hal ini sangat mempengaruhi cara mereka menangani kasus ini. Jadi kayaknya mereka itu lebih fokus untuk menyelesaikan kasus ini dengan cepat, bukannya menyelesaikan kasus ini dengan teliti, dengan benar gitu loh. Saat itu polisi Thailand berfokus pada warga negara asing karena mereka berpikir kalau orang Thailand asli nggak mungkin deh kayaknya ngelakuin hal kayak gini. Petugas curiga kalau pelakunya itu ada 2 orang karena ada 2 set DNA yang berbeda ditemukan di jasadnya Hannah. Tim investigasi melakukan tes DNA kepada lebih dari 200 orang yang ada di pulau itu, dan kebanyakan dari mereka adalah pekerja migran, pekerja yang berasal dari luar Thailand. Ada beberapa dari mereka yang mengeluh kalau sudah dikasarin sama polisi, bahkan ada beberapa yang bilang mereka disiram pakai air mendidih. Tapi polisi Thailand tentu aja membantah tuduhan ini. Karena DNA-nya nggak ada yang cocok sama pekerja migran di sana, akhirnya polisi beralih ke turis dari barat. Mereka juga sempat mencurigai seorang turis Inggris yang satu kamar dengan David, tapi ternyata mereka nggak punya cukup bukti untuk bilang kalau dia adalah pelakunya, katanya ya akhirnya dia dibebaskan. Selama berhari-hari polisi terus melakukan penyelidikan, mereka cari petunjuk-petunjuk lain untuk bisa menyelesaikan kasus ini. Ada juga banyak tersangka yang muncul gitu ya dalam kasus ini. Sampai akhirnya 2 minggu setelah kejadian, tepatnya di tanggal 1 Oktober 2014, polisi akhirnya menangkap 2 orang pria yang mengaku telah melakukan pembunuhan pada Hannah dan David. Pelakunya bernama Zolin dan Wai Pyo. Mereka adalah pekerja migran ilegal, masih muda, usianya baru 22 tahun. Mereka berasal dari Myanmar. Mereka bekerja di sebuah hotel yang ada di Pulau Koh Tao, dan mereka juga nggak punya catatan kriminal sebelumnya. Menurut pengakuan kedua tersangka, keinginan untuk memperkosa Hannah muncul setelah mereka tuh melihat Hannah dan David bercumbu di pinggir pantai. Polisi bilang DNA 2 tersangka ini cocok dengan air mani yang ditemukan di jasadnya Hannah, juga dengan puntung rokok yang ditemukan dekat jasad mereka. Sidik jari mereka juga katanya cocok dengan sidik jari yang ada di cangkul yang dipercaya sebagai senjata pembunuhan. Polisi bahkan juga bilang kalau handphonenya David itu ditemukan di rumahnya Zolin. Padahal sebelumnya di laporan polisi tertulis kalau handphonenya David itu udah ketemu, dikasih sama temannya David ke polisi. Polisi memaksa Zolin dan Wai Pyo untuk melakukan reka ulang pembunuhan di depan media. Tapi setelah mereka dikunjungi oleh seorang pengacara yang berasal dari Myanmar, mereka berdua menarik pengakuan mereka ini, guys. Jadi emang saat pertama kali mereka ditangkap sampai saat mereka diinterogasi, mereka itu nggak ditemenin sama pengacara sama sekali ya, teman-teman. Jadi cuma mereka dan polisi aja. Zolin dan Wai Pyo bilang katanya mereka itu dipaksa sama polisi untuk mengaku bersalah. Mereka dipukulin habis-habisan, mereka ditelanjangin, terus ditaruh dalam ruangan yang sangat-sangat dingin, dan mereka juga diancam akan dibunuh. Makanya mereka mengakui kalau mereka adalah yang membunuh David dan Hannah. Kepala polisi yang saat itu menjabat langsung membantah pernyataan dari Zolin dan Wai Pyo ini. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia di Thailand langsung menyelidiki tentang tuduhan tersebut ya, teman-teman. Tapi sayangnya perwakilan polisi tuh nggak datang ke 4 sidang, 4 rapat yang dijadwalin untuk membahas tentang ini. Sebuah tim pembela dari Bangkok yang terdiri dari 20 pengacara, mereka tuh niatnya datang untuk membela Zolin dan Wai Pyo ya, tapi mereka cuma diizinin ketemu tersangka itu selama setengah jam aja, teman-teman. Sebentar banget. Zolin dan Wai Pyo juga sempat meminta untuk menunda persidangan supaya mereka bisa mempersiapkan lebih matang lagi, tapi permintaannya ini ditolak oleh hakim. Laporan yang dikasih petugas yang menginvestigasi kasus ini ke jaksa penuntut itu juga katanya laporan itu nggak jelas, teman-teman. Tim pembelanya Zolin dan Wai Pyo juga nggak boleh melihat laporan itu sebelum sidangnya dimulai. Biasanya boleh soalnya. Pada Desember 2014, Zolin dan Wai Pyo masing-masing diberikan 5 dakwaan, yaitu pembunuhan berencana, pembunuhan untuk menyembunyikan tindak pidana, pemerkosaan, tinggal di negara itu tanpa izin, dan masuk ke Thailand tanpa izin. Wai Pyo juga dituduh sudah mencuri teleponnya David Miller. Sidang dimulai pada Juli 2015. Zolin dan Wai Pyo dibela secara sukarela oleh 2 pengacara
pengacara yang berasal dari Dewan Pengacara Thailand. Dibantu juga oleh satu jaringan atau satu komunitas gitu ya yang memperjuangkan hak-hak pekerja migran dari Myanmar di Thailand. Persidangannya ini diamati oleh berbagai organisasi internasional yang ada di dunia, teman-teman. Salah satunya adalah Amnesty International. Amnesty International itu adalah satu organisasi yang melindungi hak asasi manusia orang-orang yang ada di dunia. Persidangannya itu dilakukan secara terbuka, tapi kutipan langsung dari apa yang terjadi di persidangan itu nggak boleh dicatat sama orang-orang yang hadir di persidangan tersebut, teman-teman. Tim pembelanya Zhao Lin dan YPO berpendapat kalau petugas yang menginvestigasi kasus ini tidak menangani kasusnya dengan benar, teman-teman. Katanya ada banyak kesalahan penanganan alat bukti forensik, intimidasi kepada saksi, dan juga kurangnya perwakilan hukum selama interogasi dilakukan. Mereka juga mengklaim kalau tersangka itu sudah dijadikan kambing hitam oleh polisi atas kejahatan tersebut. Akhirnya pengadilan memerintahkan untuk menguji ulang DNA yang ditemukan di tubuhnya Hena. Tapi sayangnya DNA-nya kata polisi udah habis yang ditemukan di tubuh Hena, jadi nggak mungkin bisa dites ulang. Tapi DNA yang ada di cangkul di senjata pembunuhan itu masih ada. Akhirnya DNA yang di cangkul itu diuji ulang, bukan sama polisi, bukan sama tim investigasi lagi ya teman-teman. Ini diuji sama salah satu institut forensik yang bagus di Thailand, yang ada di Thailand, yang besar juga. Dan ternyata setelah dites itu hasil DNA-nya nggak benar, teman-teman, nggak sama, nggak cocok dengan si Zhao Lin ataupun YPO. Beberapa kamera CCTV di dekat TKP juga dilaporkan nggak berfungsi, dan kamera di dekat dermaga itu nggak diperiksa sama polisi. Tapi akhirnya teman-teman, setelah 5 bulan persidangan berjalan, di tanggal 24 Desember 2015, Zhao Lin dan YPO akhirnya dinyatakan bersalah atas tuduhan pembunuhan pada Hena Wittrich dan David Miller. Mereka diberikan hukuman mati. Pengacara mereka langsung secepat mungkin mengajukan banding atas hukuman yang mereka terima ini, tapi sayangnya banding mereka ditolak. Mahkamah Agung Thailand menguatkan hukuman untuk mereka berdua pada tahun 2019. Mahkamah Agung Thailand menyatakan kalau polisi menangani kasus dengan benar dan bukti forensiknya jelas, kredibel, dan rinci. Tapi pada 14 Agustus 2020, hukuman mati yang mereka terima itu dirubah menjadi hukuman seumur hidup. Ini adalah keputusan khusus yang diberikan oleh Raja untuk memperingati hari ulang tahunnya Raja dan untuk menunjukkan belas kasih Raja. Penyelidikan dalam kasus ini benar-benar mendapatkan banyak kritik dari banyak pihak di seluruh dunia, teman-teman, mulai dari media internasional, kelompok hak asasi manusia, dan juga pakar hukum yang ada di dunia. Amnesty International bilang seperti ini, Thailand harus memulai penyelidikan yang independen, efektif, dan juga lebih transparan, karena memang udah banyak banget tuduhan penyiksaan dan perlakuan buruk lainnya yang dilakukan oleh polisi ke warga sipil. Terus Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Thailand bilang seperti ini, situasi seputar penangkapan 2 pekerja Myanmar meragukan, menyebabkan kesan para tersangka tidak menyadari hak-hak mereka dan bahwa keadilan belum ditegakkan. Pokoknya masih banyak lagi pihak-pihak yang mengkritik pedas kinerja kepolisian Thailand dalam kasus ini. Dan dari sini ada satu teori yang sebenarnya belum terbukti sih kebenarannya, tapi banyak orang yang berpikir seperti ini. Jadi banyak yang mikir kalau pelakunya adalah orang kaya dan berkuasa, sedangkan Zhao Lin dan YPO itu cuma kambing hitam aja. Ada komentar di koran yang menyatakan kayak gini, ketidakpercayaan publik yang luar biasa berasal dari ketenaran yang sudah lama dimiliki oleh polisi karena menangkap kambing hitam yang miskin dan tidak berdaya. Polisi melakukan itu untuk menyelamatkan penjahat yang kaya yang mampu membeli ketidakbersalahan mereka. Ada juga desas-desus yang beredar kalau pulau itu katanya dikendalikan sama mafia, tapi ya itu juga belum terbukti ya kebenarannya. Perdana Menteri Thailand Prayut Chan-o-cha sempat bilang, turis perempuan itu berpikir negara kita indah dan aman, jadi mereka bisa melakukan apapun yang mereka inginkan, seperti memakai bikini dimanapun. Aku bertanya, apakah mereka memakai bikini di Thailand dan berpikir kalau mereka akan aman? Ya mungkin aja jika mereka tidak cantik. Menurutku kurang bijak aja sih ya seorang Perdana Menteri mengeluarkan pernyataan kayak gitu di saat ada kasus pembunuhan di negaranya. Jadi kayak, ya seolah-olah dia nyalahin si wanitanya gitu, seolah-olah dia nyalahin korbannya. Ya kamu sih begitu, makanya jadi digituin gitu kan. Yang akhirnya memang Perdana Menterinya ya minta maaf setelah mendapatkan reaksi yang luar biasa keras dari publik. Selain kasus ini ternyata masih banyak kasus hilang dan kasus turis yang meninggal di Pulau Koh Tao itu, teman-teman. Salah satunya adalah kasusnya Alice Dellemange, seorang turis cantik berumur 30 tahun yang berasal dari Belgia. Dia ditemukan dalam posisi sudah tergantung, kayak posisi bunuh diri gitu ya teman-teman. Bahkan sebagian tubuhnya itu sudah dimakanin sama kadal. Kematian Alice dinyatakan sebagai bunuh diri oleh polisi Thailand, tapi orang tua Alice nggak percaya sama sekali kalau anaknya bunuh diri di sana. Karena
Karena sebenarnya memang banyak juga bukti yang menunjukkan kalau Alice tuh nggak punya masalah pribadi sampai dia harus bunuh diri, nggak punya masalah berat apa-apa, dia juga nggak tertekan, dia nggak punya masalah depresi. Bahkan sebelum dia ditemukan tewas, dia sempat nelfon ibunya dan bilang bakalan segera balik lagi ke Belgia. Kematian Hannah, David, Alice, dan juga beberapa turis lain yang meninggal secara mengenaskan di Pulau Koh Tao membuat tabloid Inggris menyebut Koh Tao sebagai pulau kematian. Ada satu artikel sebuah studi yang dilakukan pada tahun 2016 tentang sistem peradilan di Thailand. Mereka tuh menulis di dalam artikelnya kalau apa yang terjadi di Pulau Koh Tao ini, banyaknya turis yang meninggal secara mengenaskan di sana, bagaimana polisi Thailand menanganinya segala macam, itu benar-benar merusak citra Thailand di tingkat global. Nah itu dia kisah kita kali ini teman-teman. Jangan lupa komen apa pendapat kalian ya. Kalian percaya nggak sih kalau pelakunya adalah Zhao-Lin dan YPO? Atau mungkin kalian punya teori sendiri? Jangan lupa tulis di kolom komentar ya. Untuk kalian yang mau request juga boleh, silahkan kirim DM ke Instagram aku hanifastory92. Oh ya, sebelumnya aku mau mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa buat kalian. Semoga puasa kita kali ini bisa lancar ya teman-teman, walaupun di tengah pandemi kayak gini. Tapi ya kita berdoa aja yang terbaik ya. Makasih udah nonton videonya sampai akhir. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini sebanyak-banyak juga biar aku makin semangat bikin videonya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.